Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini teman-teman kita kembali lagi di Poddar, podcastnya Darul Armina. Hari ini luar biasa kedatangan Bang Irfan. Ya, siap. Langsung to the point aja ini. Bang Irfan, perkenalkan diri Bang Irfan. Ya. Kira-kira ini apa fokusnya, kegiatannya, kemudian background asal dari mana nih? Saya Muhammad Irfan Fadilah. Saat ini saya menjalani peran sebagai founder dari Ruang Sinergi. Yang belum tahu Ruang Sinergi, kita ini adalah partner operasional bisnis untuk UMKM di Bengkulu. Kalau background saya sendiri berasal dari Jakarta. Di Bengkulu sendiri baru masuk tahun 2022. Jadi sekitar 4 tahun di Bengkulu. Udah masuk Alhamdulillah. Ya. Sejauh ini gimana Bang? Betah sih. Betah ya. Kalau dibanding Jakarta kan macetnya luar biasa. Macetnya ya. Betul. Kalau dari ini makanan beberapa cocok ya, kecuali misalnya kayak tempoyak. Itu nggak cocok ya? Belum masuk di saya. Tapi kalau durian mentahnya, maksudnya durian matangnya? Kalau durian matang masuk, cuman kalau tempoyak olahannya ya berarti ya? Kalau tempoyak belum masuk kayaknya. Kalau ini ikan pais udah pernah belum? Ikan pais mungkin udah pernah, cuman nggak tahu namanya mungkin. Oke, ya. Kalau yang favorit lah makanan Bengkulu sejauh ini? Makanan Bengkulu yang lumayan sering dimakan itu pendap. Wow, ini temannya ikan pais ini. Luar biasa sekali. Ini yang memperkenalkan pertama kali pendap nih siapa nih? Temen waktu itu kan teman kerja juga dikasih coba ini apa ini namanya kan tebel gitu, kita lihatnya kayak kue ya. Iya, potongan segi empat gitu ya. Ternyata pas lihat di YouTube bikinnya ternyata dari ikan pakai daun gitu. Iya, daun talas itu ya. Betul ya. Cocok sih. Cocok ya. Nah, ini makanan kalau di sana tuh ada restoran makanan dusun. Nah, itu bisa ditemuin tuh pendap, masyaallah. Lami ya namanya. Jadi Bang Irfan, tadi kalau berbicara tentang kegiatan tadi ada di Ruang Sinergi ya. Ruang Sinergi ya. Boleh dijelasin lebih agak detail lagi lah terkait kegiatan itu. Kalau Ruang Sinergi ini kan kebetulan kita baru banget terbentuk tahun lalu 2025. Jadi terbentuknya Ruang Sinergi ini diawali dari saya profesional pekerja di Bengkulu, kemudian bertemu beberapa teman-teman UMKM ya. Sharing seputar manajemen bisnis lah, terutama dalam ranah operasional. Nah, ternyata di teman-teman Bengkulu ini masih perlu tahu lebih banyak soal manajemen pendampingan ya. Betul di pendampingan sampai akhirnya kita mulai kerjasama dengan 1-2 brand. Waktu itu saya masih handle secara personal. Cuman seiring berjalan ternyata ini dibutuhkan tim ya. Kita butuh tim dan kita butuh wadah biar tidak secara personal nama saya. Jadi makanya saya bentuk Ruang Sinergi. Jadi kenapa Ruang Sinergi? Karena kita ingin menjadikan ini sebagai ruang bertumbuhnya para teman-teman owner di UMKM Bengkulu itu. Berarti ini dari awal sampai akhir ini berarti pendampingan ini kegiatan bisnis lah ya bahasanya. Kegiatan bisnis mulai dari operasional, marketing, finansial dan lain-lain sebagainya itu kita bantu juga. Ini berarti kalau tadi bilang 2022 ya masuk ya. 2022. Sedangkan Ruang Sinergi itu 2025 ya. 2025. Berarti ini selama 2022 sampai 2025 ini mandiri profesional pekerja aja. Ya, saya memang masuk Bengkulu ini sebagai profesional pekerja. Ya, kalau teman-teman tahu toko Bintang Terang, saya sebagai manajer di situ. Nah, jadi awal mula masuk dari situ, berelasi lah, kemudian ketemu dengan teman-teman UMKM, kita sharing, ternyata cocok ya, saya juga ingin mendukung kemajuan UMKM di Bengkulu ya, makanya kita cocok, visi Ruang Sinergi juga saya rasa pas, kita running. Di Bintang Terangnya masih? Di Bintang Terang masih aktif sebagai manajer ya. Wah, Masya Allah luar biasa. Ini niat yang tulus. Amin, ini. Amin, Insya Allah. Sejauh ini sudah berapa UMKM yang terlibat sama Ruang Sinergi? Bisa dibilang mungkin baru belasan ya. Kita banyak itu. Alhamdulillah kita belum puluhan ya. Memang benar-benar saya kan di Ruang Sinergi kita punya program coaching. Iya. Jadi benar kita ngobrol satu-satu dengan owner UMKM. Ya, kita bahas dari mulai hal-hal yang sifatnya basic sampai dengan bagaimana pengembangan bisnisnya. Nah, yang feedback positif dari teman-teman UMKM ternyata mereka memang butuh wadah seperti ini. Itu setidaknya kawan untuk mereka
berdiskusi bagaimana kendala di bisnisnya. Kalau satu contoh Bang, dari klien yang sudah ada itu temuannya seperti apa? Kalau contoh umum ya Iya. di UMKM yang masih jadi kasus utama Iya, ya. Yang pertama adalah kalau di masalah keuangan ini masih tercampur antara berarti poin keuangan ya? Kalau di poin keuangan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis masih nyampur tuh pencatatannya. Jadi beberapa teman-teman kita di UMKM itu belum tahu kondisi bisnisnya secara finansial ini sehat atau tidak. Ya karena untung ruginya juga masih bias gitu. Gabung ya? Ya tergabung semua, itu satu masalahnya. Yang kedua bermasalah di SDM. Oke. Kita tahu kan memang di Bengkulu ini banyak potensi, cuman perlu pendampingan juga atau mereka ini dibantu secara profesional juga bagaimana mengembangkan skill-skillnya. Nah, sedangkan di Bengkulu ini banyak sekali UMKM. Nah, UMKM-nya banyak, tapi profesional pendukungnya ini nggak terlalu banyak. Nah, itu yang jadi masalah utama tuh. UMKM-nya belum bisa naik kelas, ya akhirnya berdampak juga ke ekonomi di Bengkulu tuh. Betul. Tadi udah 2 poin ya. Satu poin tentang keuangan, kemudian yang kedua tentang SDM. Nah, kalau kita bahas kembali ke yang keuangan tadi, itu solusi umumnya dari temuan seperti itu seperti apa yang ditawarkan oleh Bang Irfan dan tim? Kalau kami sih simple ya, kita bicara bagaimana UMKM ini nggak berpikir terlalu ribet kan. Kalau kita bicara keuangan, pencatatan begini saya nggak paham, nggak ngerti. Nah, kita cukup menganjurkan pencatatan secara rutin, baik dia ngambil uang bisnisnya untuk keperluan pribadi atau boleh ya, bisnis, berarti ya? Boleh. Cuman pencatatannya harus ada. Nah, yang jadi masalah adalah tidak ada pencatatannya. Itu akhirnya di akhir bulan uang yang nggak ada bingung. Nah, rata-rata seperti itu. Makanya kita mulai dari hal simpel, catatan keuangan rutin dilakukan. Seberapa boleh ngambil uang bisnis untuk keperluan pribadi kalau dipresentasikan? Kalau untuk sekelas UMKM sebenarnya tidak ada batasan ya, selagi ya bisnisnya tidak terganggu gitu. Untuk belanja modal harian masih ada, beli bahan baku masih ada, itu nggak masalah. Tapi kalau kalkulasi presentasi kira-kira, karena kan memang secara umum kita sadari bahwa UMKM ini kan nyampur memang. Ini untungnya ini untuk anak sekolah juga, ini untuk makan juga. Kira-kira amannya itu tidak mengganggu itu di presentasi berapa persen dari dana yang ada di bisnis kita? Mungkin kan misalnya dari cash flow harian ya, misalnya kalau kita bicara harian ya kita lihat misalnya saat ini uangnya ada berapa, mungkin untuk pengeluaran harian kita coba di 10-20% misalnya dari uang yang ada kita amanin dulu. Cuman kalau untuk keperluan yang mendesak yang memang pengeluarannya besar nih, patokan adalah yang penting mereka masih punya modal untuk berputar. Itu 10-20% itu Bang dari apa? Dari keuntungan bersihnya atau boleh ambil dari keuntungan kotor atau memang dari dana yang ada saja? Kalau dari dana yang ada aja itu patokannya, maka kita ngambil yang paling kecil ya, 10-20% itu dari dana yang ada. Karena kan di UMKM ini masalah utamanya adalah selain pencatatan adalah keuangannya belum secara struktur rapi itu. Biaya modal, terus juga bagaimana biaya operasional, marketing dan sebagainya macamnya belum tercatat secara rapi. Jadi kita secara kasarnya uang yang ada kalau mau dipakai secara rutin 10-20% masih aman, kita lihat ya nggak masalah di situ. Yang penting pencatatannya ada biar bisa dievaluasi itu. Jadi kalau terkait keuangan ini tadi ternyata boleh saja ambil boleh ini saja. Yang penting ya kita harus tahu bahwa ini bisa berjalan walaupun diambil. Kalau ini pertanyaan lebih umum lagi nih Bang, untuk dikategorikan kita siap menjalankan bisnis ini perlu modal berapa sebenarnya? Kita tarik ulur nggak apa-apa kayak pertanyaannya. Boleh. Sebenarnya kalau ada orang yang bilang bisnis tanpa modal, tergantung. Modal yang dimaksud modal uang atau modal kemampuan, karena semua bisnis perlu modal. Gitu. Betul. Jadi kalau bicaranya adalah uang, bisnis bisa dimulai dengan tanpa modal sama sekali. Misalnya apa? Kita jual makanan, kita bisa bikin makanan, ya kita bikin satu dulu misalnya buat kita yang tester dulu, kita buka PO. Nah, berarti kan untuk biaya produksinya ngambilnya dari uang PO yang masuk. Ya, cuman kan memang balik lagi kitanya harus punya skill dulu. Kalau kita mau jual kuliner, kita orangnya suka kulineran, kita
suka masak, suka bikin produk. Nah, seperti itu. Jadi bisnis ini sebenarnya nggak pure berbicara tentang modal duit dong ya. Iya, Artinya betul. ya bebas saja. Kalau berbicara ruang sinergi tadi, ini klien ini yang diterima ini Bang, dari mereka yang belum memulai bisnis, punya niat aja diterima sebagai klien, atau mereka sudah running kemudian ini diambil sebagai klien? Kalau kita di ruang sinergi ini cukup selektif ya. Kita itu bekerja sama dengan bisnis yang pastinya sudah running. Sudah running. Ya, meskipun belum settle ya, belum settle dalam arti mereka nih masih bisa ganti produk atau ganti role model bisnis gitu. Yang penting sudah running dulu, jadi mereka sudah tahu permasalahannya tuh. Karena kan kalau yang dari dasar bisa jadi produknya aja belum settle gitu, yang dijual belum pasti nih apa nih itu. Jadi kita benar-benar selektif untuk yang sudah running. Oh, berarti kalau misalnya ini saya punya rencana nih, punya modal misalnya 50 juta, berarti nggak bisa jadi klien nih berarti? Sekedar sharing kita terbuka. Bisa lah ya, kalau dengan siapapun kita bisa sharing. Cuman kalau untuk pendampingan kita pastikan bisnisnya sudah running dulu. Oke. Ya. Ini catatan ini teman-teman. Artinya kalau mau menggunakan jasa lah bahasanya ya, siap. berarti UMKM-nya itu sudah running. Ya. Jadi kalau baru ada rencana kemudian ada modal, mungkin ya sharing aja Bang ya. Bisa Insya Allah sharing. terbuka. Ini luar biasa insya nih. Allah. Ini sangat baik sekali. Amin. Kemudian tadi kalau berbicara tentang keuangan, kemudian tadi sempat disinggung juga terkait dengan SDM. Nah, temuan apa lagi Bang selain yang tadi terkait SDM? Keuangan, SDM sebenarnya faktor besarnya antara keuangan dan SDM ya. Jadi memang bagaimana UMKM ini mengatur uang, bagaimana memberdayakan tim, itu sangat berpengaruh terhadap runningnya mereka. Kadang kan juga yang terjadi ya ketika kita tidak bisa kontrol SDM, banyak juga UMKM ini yang di dalam bisnisnya itu terdapat kecurangan-kecurangan tuh, yang dimulai dari loss control tadi. Rata-rata kan kecurangan itu pasti berkaitan dengan keuangan. Nah, makanya dua faktor ini, uang dan SDM, sangat penting nih. Kita bisa kelola dua-duanya, itu sangat bagus. Baru kita bicara masalah stok, masalah promosi, marketing dan sebagainya macamnya. Terus pertanyaannya, kalau SDM mana yang lebih dianjurkan? Kalau punya tim yang profesional, artinya yang kita tidak kenal, ataukah kita memang ajak teman kita yang memang sudah kita kenal? Oke, jadi pertanyaannya, tapi belum begitu profesional. Ya, nah, ngajak itu kerabat atau belum pro atau profesional. Profesional ya. Tergantung dari kemampuan bisnisnya dulu. Kalau misalnya kita nih belum bisa memberikan salary yang layak misalnya, terus kita pengen partner kita ini atau tim kita ini loyal, otomatis kan susah untuk kita rekrut profesional. Pasti kita cari orang-orang terdekat kita yang memang satu visi. Nah, kecuali misalnya bisnisnya sudah running atau dia punya modal besar, kapital ya bahasanya. Oke, ya udah kita harus langsung running profesional. Tapi rata-rata di UMKM ini kan mulai dari dia kerabat, punya partner, punya keluarga, segala macam, itu dimulainya dari situ. Sejauh ini itu bisa menjadi sangat sehat, atau itu ternyata kemudian hari menjadi apa ya bahasanya, tantangan lain? Di awal bagus. Nah, itu pertanyaannya. Cuman ketika bisnis ini sudah semakin berkembang, berarti kan harus ada batasan profesional. Ya, kadang yang kita lihat di UMKM karena statusnya adalah keluarga, batasan profesionalnya hilang. Yang harusnya ini ranahnya pekerjaan, akhirnya terbawa jadi masalah pribadi keluarga. Ternyata owner ketika punya karyawan yang masih keluarganya, itu jadi bermasalah tuh, dan mau kasarnya mau diselesaikan juga bingung dia gimana caranya keluarga nanti jadi ribut. Nah, sehingga ini muncul pertanyaan lagi nih Bang, apa kita mau rekrut profesional, kita keterbatasan dana, kemudian kita mau ajak saudara atau kerabat atau teman, tapi jangka panjang ini kemungkinannya bermasalah. Nah, ini dilematis nih, gimana nih kira-kira? Kalau saya sih biasanya kasih dua pilihan ke owner nih. Yang pertama, siapin modal untuk rekrut profesional dari awal, atau yang kedua, siapin modal dan waktu untuk dia belajar.
Nah, karena kan kalau kita belum bisa rekrut orang profesional ya, berarti kan ownernya sendiri ini yang harus ngajarin. Nah, makanya kan sangat disarankan untuk owner ini terus belajar, berrelasi, upgrade terus ya, karena bisnis ini kan berkembang sejalan dengan perkembangan dari ownernya. Iya. Jadi nggak berhenti lah ya. Hanya sebatas niat kemudian nggak upgrade diri. Ya, ini yang terjadi di kebanyakan daerah-daerah seperti daerah Bengkulu lah ya bahasanya. Karena mungkin ruang untuk kita berkembang pun terbatas juga. Kalau Abang melihat di Kota Bengkulu ini bagaimana situasi owner-owner yang UMKM ini untuk berkembang? Apakah hanya tanda kutip dari media sosial nonton, kemudian salah satunya ada Ruang Sinergi kan, alhamdulillah hari ini hadir. Tapi kalau di luar itu seperti apa gambarannya? Kalau saya lihat saat ini di Bengkulu ini sudah sangat positif ya. Jadi kita lihat juga persaingan bisnis sekarang dengan banyaknya masuk brand nasional bahkan internasional masuk ke Bengkulu, ditambah juga banyak komunitas-komunitas bisnis yang mereka ini saling merangkul, saling bekerja sama untuk mendorong kemajuan. Jadi yang saya lihat sekarang owner di Bengkulu ini udah mulai di levelnya ingin naik kelas. Tinggal bagaimana membuat program yang cocok dan benar-benar berdampak gitu. Karena kan misalnya ya, dengan diadakannya banyak seminar, banyak workshop, memang membantu secara motivasi ya. Cuman balik lagi, masalah di UMKM adalah mereka juga perlu pendampingan secara eksekusi. Gitu. Jadi benar-benar antara motivasinya, ilmunya ya didorong dengan eksekusinya. Kadang kan yang terhambat ini karena ownernya masih single fighter kalau saya sebutnya, ketika eksekusi bingung dia. Mulai tadi ilmunya ini, cuman bagaimana mulainya? Nah, itu makanya kita di Ruang Sinergi itu menjembatani itu. Udah dapat ilmunya, yuk eksekusinya kita bantu juga pelan-pelan gitu. Insyaallah. Dari UMKM yang sudah di-handle sama Ruang Sinergi, ada nggak yang spekulasi positifnya tuh kayak wah ini UMKM ini bisa sangat berkembang itu dari belasan tadi. Kemudian apakah ada juga yang kayak ini agak berat nih karena apa, struggle-nya di mana gitu? Salah satunya kan kita ini Ruang Sinergi lagi bekerja sama dengan The Jago Stick Ayam. Jago Stick Ayam. Jago Stick Ayam atau Stick Ayam Bang Jago itu kita kelolakan tuh manajemennya. Nah, kita baru buka 2 cabang dari Februari kemarin. Itu banyak orang nganggapnya kita brand dari luar. Ini lokal ya, orang Bengkulu nih. Lokal orang Bengkulu punya. Cuman karena mungkin kita mengkonsepkan beda, ya orang banyak anggap oh ini franchise dari luar, ini brand dari luar, padahal asli dari Bengkulu. Nah itu yang saya bilang sebenarnya UMKM di Bengkulu sangat bisa maju, tergantung dari bagaimana mereka mengkonsepkan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya itu. Ada juga kan mungkin yang struggle ya, yang susah itu, yang mungkin secara tren ya sudah ditinggalkan. Contohnya? Misalnya ada jualan apa ya sebutnya? Dalgona misalnya ya, Dalgona kan udah nggak ada lagi. Tren-trenan ya, gitu ya. Tren-trenan seperti itu. Mungkin ada makanan-makanan yang tren yang memang mereka ini bikinnya ya makanan viral. Akhirnya kan mereka trennya adalah ketika makanan itu viral terus. Kita itu di Ruang Sinergi kan mendorong bagaimana viralnya nggak cuma sekali tapi bisa berkelanjutan. Apa bisa itu Bang? Artinya produk viral itu kemudian dikemas jadi produk jangka panjang gitu. Karena kalau kita bicara viral kayak tadi contohnya Dalgona. Kemudian apa mungkin misalnya Dalgona ini bisa dikemas untuk jangka panjang? Tergantung dari inovasi yang dilakukan ya. Pastinya kan ketika produk itu viral kita tahu kenapa itu viral. Apakah karena orang penasaran aja atau memang dari sisi lain memang produk ini unggul sebenarnya. Berarti kan dari situ kita ada data yang bisa kita analisa. Oke, kalau misal Dalgona ini akan turun trennya, bisa nggak kita ciptakan produk yang serupa atau mirip-mirip ini yang bisa dia melanjutkan gitu. Kalau dari pengalaman kita sama-sama sambil kita ngingat Bang, produk viral yang kemudian masih bertahan itu apa ya kira-kira contohnya? Ada nggak? Yang produk viral kemudian masih bertahan kan? Artinya masih sampai sekarang masih digandrungi ya bahasanya. Sebenarnya sih ya kira-kira banyak ya. Seblak termasuk. Seblak termasuk juga ya viral tahun sampai berapa tuh?
Mungkin seblak itu sebelum COVID kayaknya. Iya, iya. Kalau saya nggak salah tuh ya. Iya, dulu tuh belum ada seblak. Ya, Sampai sekarang masih ya. Sekarang viral dengan ada yang seblak prasmanan, Iya, ada iya, yang seblak Rafael ya sebutannya. Iya, iya, Jadi itu ya itu yang saya bilang ketika viral sekali mampu nggak mereka menciptakan Iya, iya. turunan produk lainnya seperti itu. Jadi itu ya luar biasa sekali. Ya. Ilmunya sangat Insya ini ya, Allah, amin. sangat teknis sekali. Udah 2 kita bahas Bang. Keuangan, SDM, kemudian ini menyangkut ini ya, rencana. Mana yang lebih penting atau mana yang lebih bagus kita membuat inovasi baru di awal, Oke. atau kita memodifikasi produk yang memang orang sudah banyak minati. Jadi tergantung dari kita ini basicnya ini kita pencipta produk atau bukan. Oh, pewaris atau ini ya. Kadang kan ada sebagian orang owner yang memang dia bisa menciptakan produk-produk Iya, iya. yang bagus nih, yang orang suka. Ada juga yang ini saya lihat produk ini laku nih di sana, saya mau bikin, saya mau modifikasi biar laku di Bengkulu, itu juga banyak. Jadi tergantung dari kemampuan kita tuh. Kalau kita belum punya modal yang cukup satu dan juga belum punya kemampuan untuk menciptakan satu produk, mending kita coba produk yang udah ada, kita modifikasi. Ya betul. Jadi yang diciptakan adalah value-nya. Yeah. Produk A dengan produk kita. Kenapa orang milih produk kita? Kan itu ada nilai value-nya. Kalau seandainya nih kita berandai-andai, boleh nggak nih berandai-andai? Kira-kira kalau jenis produk baik produk jasa di Kota Bengkulu ini yang kira-kira kalau baru nih kita buka nih, potensialnya produk atau jasa seperti apa? Kalau produk pasti kuliner. Kuliner. Nah, kuliner di Bengkulu kan Top banyak, ini ya, top list ya. Top paling pertama ya, Iya. karena di Bengkulu ini juga kan senang dengan kuliner. Orang-orang di Pantai Panjang udah berapa banyak UMKM kuliner. Jadi kuliner itu jadi salah satu yang masih diminati di Bengkulu, tinggi minatnya. Tinggal bagaimana bisa menciptakan produk yang unik tuh. Oke, kedua, kalau tadi kuliner, tapi kalau kuliner ini kita juga kadang-kala jam 9, jam 10 udah ini juga kan, udah sepi juga sebenarnya. Betul. Artinya memanfaatkan sebelum jam-jam itu ya. Betul ya. Oke, ya itu kuliner. Kedua Bang. Yang kedua ini ya kita coba bicara jasa ya. Jasa. Kalau jasa termasuk di ruang sinergi mungkin kita baru yang pertama. Wah, ini peluang nih ya. Ya teman-teman lain yang memang punya kemampuan, ya kita nggak ada salahnya untuk kita menciptakan satu produk jasa untuk bantu UMKM di Bengkulu. Iya. Itu karena kan yang kita ingin ciptakan adalah bagaimana sinerginya antara komunitas penyedia jasa yang relevan dengan teman-teman pelaku UMKM ini. Berapa orang tim ruang sinergi? Ruang sinergi saat ini kita sekitar 10 ada. 10 orang ya? 10 orang karena kita juga kan bikin mini manajemen untuk brand yang kita handle itu. Jadi 10 ini dari mana aja datangnya? 10 ini kita lokal Bengkulu semua. Wah, ini ketemu di sini semua ya. Ya, benar-benar kita manfaatin potensi SDM lokal di Bengkulu. Siapa yang ngurusin siapa ini ya? Kayak mungkin SDM-nya ini, keuangan ini, itu pembagiannya ya? Itu pembagian memang ada divisinya, ada yang divisi keuangan, ada marketing digital, kan ada juga yang operasional. Jadi memang kita bagi itu. Ini boleh sebut ini nggak? Berapa jasa yang harus dikocek yang dikeluarkan atau gimana nih? Atau penjelasan terserah ini nih, terserah abang deh. Kira-kira gimana menyampaikan? Kadang kan ada ungkapan seperti ini, kalau memang mau bantu nggak usah pakai biaya, seperti itu. Nggak bisa gitu juga. Ya, cuman kalau saya sih beranggapan gini, ketika kita mengeluarkan effort untuk sesuatu, kita pastikan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, betul. Ya kan, kalau kita dapat sesuatu itu gratis, angin-anginan jadinya. Sekarang datang, besok nggak datang ya. Makanya di ruang sinergi jasa pertama yang kita buka saat itu adalah coaching. Ya, coaching. Jadi para owner UMKM ini kita berdiskusi seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung luangnya. Itu selama 12 kali pertemuan. 12 kali biasanya. pertemuan nggak ditentuin ya kapan seminggu sekali itu nggak. Pokoknya Jadi, totalnya 12. Totalnya 12 dan benar-benar kita fleksibel menyesuaikan kapan waktu ownernya. Nah itu biasanya
bandrol yang kita kasih itu untuk jasa itu 1 juta. 12 untuk kali ya. satu peserta ya, untuk 12 kali yang memang tidak terbatas Satu waktu. peserta itu maksudnya satu UMKM seperti itu. Ya, satu owner UMKM. Untuk dia brandnya ada 2 nggak masalah, karena ada juga kita yang satu owner 2 brand. Ya, Oh, tetap 1 juta ya, juga. tetap 1 juta, karena memang kita hitungnya di ownernya gitu. Kemudian ada lagi jasa-jasa yang lain yang ini setelah 12 pertemuan, kemudian apakah ada juga kita pendampingan manajemen bisnis ya. Kita pernah lakukan di beberapa brand di Bengkulu. Itu kita biasanya patoknya di 1,5 per bulannya. per bulan? Jadi jasa pendampingan manajemen ini adalah kita ngebantu manajemen satu bisnis yang memang dia sudah ada manajemennya untuk bagaimana bekerja dengan standar yang lebih profesional dan lebih terarah. Gitu. Ini jenis pertemuan seperti apa? Atau menganalisa atau seperti apa? Kalau pertemuannya itu kita datang ke tim mereka ya, bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali tergantung dari request. Di situ kita bedah masalah yang ada. Misalnya bedah di sisi marketing, bedah di sisi operasional, bagaimana membentuk manajemen ini sehingga lebih profesional dan lebih siap lagi gitu. Bedahnya ini memang kita bawa dari rumah, bahwa hari ini saya mau bedah marketing, ataukah memang request dari owner, saya mau divisi ini diperbaiki, saya mau divisi ini diperbaiki. Kalau yang sejauh berjalan ya, kita Ruang Sinergi mengikuti request dari owner. Ya? Jadi ketika misalnya saya operasional saya nih perlu dibenahi, atau misalnya pas di dalam kita ketemu dengan seluruh tim dari seluruh divisi ya, kita bahas masalah apa yang mereka alami, bagaimana penyelesaiannya. Jadi penyelesaian yang kita berikan itu bukan penyelesaian di saat ini aja, tapi bagaimana kita membantu mereka berpikir secara strukturalnya gitu. Biar ketika terjadi masalah yang sama, bagaimana cara penyelesaiannya mereka udah paham secara mandiri gitu. Kalau secara umum Bang, kan itu kan 12 pertemuan ya. Itu yang sejauh ini yang tadi ada belasan UMKM, itu udah jalan berapa bulan ya? Artinya kalau 12 pertemuan udah selesai, ini kan 12 pertemuan lagi, 12 pertemuan lagi, itu udah berapa lama tuh? Kalau kita itu mungkin sudah lebih dari 3 bulan saat ini berjalan, sudah mau 4 atau 5 bulan kalau saya hitung tuh. Dan feedbacknya, testimoninya ini alhamdulillah sih sangat bagus dari teman-teman UMKM, karena memang ya kita ngobrol santai, dari situ keluar penyelesaian masalah, akhirnya berimpact kepada perkembangan di bisnisnya itu. Luar biasa sekali. Ini semuanya dibedah ya, baik strategi offline maupun online-nya ya. Betul ya. Jadi kita jadi kayak curhat aja sebenarnya kan, curhat, tapi benar-benar kita fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah dan mengembangkan bisnisnya seperti itu. Kalau dari segi marketing itu kebanyakan konsentrasinya kalau di Kota Bengkulu ini itu ke strategi online atau offline? Marketing ini kan baik online dan offline sebenarnya saling berkaitan. Nah, yang paling salah adalah ketika kita mengartikan bahwa marketing adalah bakar duit. Nah, kalau saya biasanya dengan owner UMKM saya bilang, sebelum kita melakukan tindakan marketing kita harus tahu dulu kebutuhannya. Apakah marketing yang ingin kita lakukan biar orang tahu brand kita, atau biar jualan kita lebih banyak kan gitu. Sebenarnya fokusnya kan nggak bisa disambungin ya. Nggak bisa digabungin ya. Kalau orang belum tahu brandnya, bagaimana kita berharap jualan lebih banyak? Nah, berarti kan dana marketing atau strategi marketing adalah bagaimana bikin orang tahu kalau kita punya produk tadi. Ya betul. Kemudian ini di segmen terakhir ini insya Allah kita mau minta motivasi nih untuk anak-anak muda. Ini nih bisnis ini harus anak muda kah, atau boleh yang udah berumur juga boleh mulai bisnis? Karena kalau ngomong bisnis kan selalu gitu, ayo anak-anak muda mulai bisnis. Ini yang tuanya apa nggak boleh bisnis lagi, itu gimana nih? Jadi kalau saya lihat sekarang di Bengkulu ini trennya sudah mulai masuk ke entrepreneur yang muda ya, yang memang usia sangat produktif. Bahkan yang sudah senior pun sudah mulai turun ke tangan kedua. Karena sekarang memang sekarang sudah waktunya anak-anak muda ini nih ngambil alih masa depan, seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka ini yang berkembang dengan teknologi, apalagi sekarang kita dimudahkan banget dengan adanya AI dan segala macam, itu mendukung untuk bisnis. Kalau dulu mungkin ya di zaman orang tua kita punya produk di Bengkulu
susah untuk kita jual ke Jakarta. Mhm. Nah, kalau sekarang tinggal posting media sosial Bebas, bisa sampai ya. Jayapura bahkan. Lebih jauh Ya, lagi. lebih jauh bisa. lagi, bisa ke luar negeri dan Iya, segala iya. macam. Nah, itu tantangannya adalah anak-anak muda ini mau terus memacu dirinya untuk terus berkembang atau stuck tuh. Iya, iya. Karena kan bisa jadi juga dengan kemewahan teknologi sekarang akhirnya anak muda kita jadi konsumtif. Iya, iya. Gitu. Akhirnya nggak mau menciptakan sesuatu, nggak mau berinovasi lagi. Kira udah tinggal nikmatin apa yang ada. Nah, itu kan tantangan Iya, juga. iya. Heeh. Ini kalau berbicara anak muda juga, ini mereka yang SMA, yang kuliah ini saran dari Bang Irfan, itu sudah mulai merencanakan bisnis atau bahkan langsung eksekusi bisnis, atau mereka kelar aja dulu? Mm-mm. Kalau menurut saya sekarang zaman sekarang siapa yang paling siap? Nah, kalau dulu kan kita mau jadi pekerja aja mungkin kan dengan belum pengalaman kita bisa belajar ya. Iya, Tapi iya. sekarang perusahaan butuh yang cepat. Butuh yang memang dia sudah punya basicnya bagus. Ya, apalagi sekarang kita belajar dari manapun bisa. Iya. Makanya untuk yang sedang sekolah ataupun yang kuliah ya harus punya perencanaan apakah mau jadi pebisnis atau mau jadi profesional. Nah, jadi skillnya tuh yang mulai dibangun. Jangan sampai santai masih sekolah, Ya, santai itu. masih kuliah kan. Zaman terus maju. Ya. Nah, yang bergerak paling cepat yang akan dapat peluang Ya. gitu. Berarti ini secara nggak langsung nih Bang Irfan nih nyaranin kuliah ya jalan, kemudian ya perencanaan bisnis itu kayaknya wajib ya. Ya. Walaupun kita ada modal nggak ada modal tuh mikir bisnis kayaknya. Betul, kayak misalnya contoh bisnis untuk para pelajar ya misalnya. Zaman digital sekarang siapa yang nggak bisa ngedit? Nah, coba belajar ngedit, desain grafis, dijual ya. Iya, iya. Perusahaan-perusahaan UMKM juga butuh loh Iya, sosial medianya di Iya. desain kan gitu. Iya. Nah, itu kan peluang juga. Iya. Bagaimana dia bisa belajar dari situ, ngembangin skillnya sambil sekolah, sambil kuliah bisa. Ya, Gitu. Itu Bang Irfan ngelihat nggak bahwa kebiasaan itu tuh ada nggak di Kota Bengkulu? Sejauh pengamatan Bang Irfan 4 tahun nih, anak-anak SMA atau anak kuliah, ini perlu ditambah, di boost nggak semangat seperti itu? Sebenarnya sih kalau saya lihat sudah ada beberapa yang punya potensi ya, mereka anak-anak sekolah coba bikin sosial media kelasnya, Ya, ya. bikin konten ini udah mulai bagus. Ya, ya. Tinggal bagaimana dari pendidikan, fasilitas pendidikannya yang mendukung mereka ini untuk menjadi orang-orang yang kreatif Ya, ya. gitu. Karena kan di zaman mereka ketika lulus mungkin tantangannya lebih luas lagi. Iya, iya. Mm. Ini anak-anak muda juga banyak menyampaikan bahwa kendalanya yaitu masih tersugesti bahwa kalau mulai bisnis itu harus ada modal, betul. masih tersugesti kalau mau main media sosial segala macam handphonenya harus Ya. iPhone atau enggak yang mahal-mahal. Betul, ini betul, gimana betul. nih nasihat nih Bang untuk itu? Kita kan nggak bisa porsi orang beda-beda ya. Ada yang kita sudah punya semuanya, ada yang memang kita benar-benar harus merintis, Ya. kan gitu. Jadi jangan jadikan alasan keterbatasan kita sebagai Alasan, hambatan kita ya buat kita nggak mau nyoba. Ya kita lihat artis-artis bahkan sekarang udah pada jadi artis, mereka mulai dari konten-konten sederhana tuh, nggak bagus-bagus banget, HP-nya nggak iPhone kok, Iya, iya. pakai yang penting kameranya bisa nyala, dia bisa ngidein kontennya, dia pede untuk ngupload, itu akan berkembang gitu. Karena kan dari situ belajar. Tapi kalau nggak mulai kapan belajarnya? Iya, iya. Bagaimana meyakinkan itu Mas? Orang saya panggil Mas jadinya. Asli Jakarta, Mas. Asli Jakarta. Berarti kalau Jakarta ini apa? Abang, Jakarta, abang None ya, abang ya. ya, Betul abang. tadi berarti abang ya. Bagaimana Bang meyakinkan apa kayak apa ya bahasanya itu kayak jangan fokus nanti taman kuliah nanti mau kerja di sini gitu. Itu kan banyak nih orang Ya. Bengkulu nih kebanyakan kalau dari kampus-kampus yang dekat sini kan berasal dari kabupaten-kabupaten. Pikir betul. itu kayak ya udah tamat kuliah nanti kerja di sini. Bagaimana meyakinkan bahwa banyak sekali yang bisa dikerjain. Di samping memang kita punya visi ya terkait kuliah kita pengen di Betul. sana segala Ya. macam. Tapi di sisi lain maksudnya jangan terkekang dengan rencana awal walaupun sebenarnya bagus juga kan jadi motivasi. Ya. Tapi mau buka jendela yang lain itu banyak nih peluangnya. Seperti Ya. apa? Kalau saya sih selalu bilang gini, semakin banyak kita punya skill, semakin luas pilihan kita untuk berkarir di masa depan tuh. Karena banyak juga UMKM ya yang sekarang jadi owner bisnis. Misalnya ada salah satu klien kita sekolahnya bidang kesehatan, dulu sempat kerja di rumah sakit. Nah sekarang brandnya kuliner. Kuliner. Nah, itu kan lompat jauh, Iya, iya. ya kan. Jadi tidak terpaku
berlaku dengan sekarang kita lagi dalam pendidikan apa, selagi kita ingin punya masa depan yang bagus, berarti kan kita memaksa diri kita untuk punya lebih dari satu skill ya. Iya, iya. Nah sekarang pembelajarannya banyak, pelatihannya banyak, tinggal mau ikutin atau enggak. Dan juga dari sekolah ataupun dari pihak universitas itu memang harus memfasilitasi bagaimana mereka ini lebih banyak porsinya untuk mencoba daripada dikasih materi terus, dikasih motivasi terus, kapan mereka mau nyobanya gitu. Iya, praktek ya. Langsung kasih lapangannya, kolaborasilah dengan UMKM biar yang belum terjun secara utuh, intinya dia masih dalam masa pendidikan, setidaknya dia udah nyoba, oh kayak gini ya ternyata ketika kita lepas dari sekolah, kita udah lulus, tantangannya seperti ini. Nah, mereka udah coba tuh. Jadi kita punya lebih banyak peluang SDM yang akan unggul di masa depan. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini berarti setiap kampus, setiap sekolah ini harus sudah mulai meletakkan mata kuliah ini terkait dengan entrepreneurship. Betul, Bang ya. Iya. Nah, ini saya dengar tuh di kampus dekat sini UIN itu udah mulai itu ada mata kuliah praktek wirausahaan. Berarti ini upaya mendukung agar mahasiswa ini mampu lebih kritis terkait dengan peluang kerja ke depan. Ya, betul sekali. Luar biasa sekali teman-teman. Tak terasa ini udah segmen terakhir kita ngobrol. Banyak sekali dapat ilmu-ilmu baru mengagetkan. Bahwa ternyata kita banyak kekurangannya dari segi persiapan bisnis, kemudian sampai ke intinya manajemen bisnis ya. Bahwa poin-poin yang kita nggak kelihatan itu bukan berarti bisa lewat-lewat aja, barangkali kita nggak tahu ilmunya kan. Nah betul. Ini kalau kita berbicara ruang sinergi, ada ruang sinergi yang memfasilitasi untuk mengupgrade diri, mengupgrade UMKM dan mengupgrade bisnis kita semua. Terima kasih Bang Irfan. Masya Allah luar biasa sekali ini. Kita ngundang nih Pak nggak pakai ini mencela langsung datang. Sangat baik sekali. Saya juga merekomendasikan untuk tadi bintang apa? Bintang terang. Bintang terang. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ini khusus listrik ya, khusus listrik. Oh nanti insya Allah kita coba belanja di daerah mana tokonya? Di Pintu Batu. Pintu Batu ini Unihas itu ya, kampus Unihas ya, dekat kampus Unihas gitu. Ya, nah nanti bintang terang teman-teman yang mau cari toko alat listrik itu silakan datang dan nanti mungkin ketemu sama Bang Irfan ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol langsung tentang bisnis. Siap. Baik, terima kasih banyak Bang Irfan sekali lagi. Terima kasih juga tim. Insyaallah kita tutup di segmen terakhir ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat nilai yang luar biasa hari ini. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.